Saya takut guys, saya sangat takut untuk mengutarakan apa yang ada di dalam pikiran saya guys ya. Karena bukan hanya negara orang, negara kita pun masih banyak masalah. Nah, jika saya katakan ini, ada saja orang yang akan menghujat saya. Bahkan Pak Jokowi sekalipun guys, itu Pak Jokowi turun tangan untuk melakukannya guys. Bayangkan betapa pentingnya hal ini ya. Pak Jokowi pun sampai turun tangan guys. Itu lebih kepada hak. Hak siapa? Hak rakyatnya sendiri, orang lain. Padahal kain kita sendiri itu udah koyak rabak habis, tapi nggak dilihat, nggak kelihatan oleh kok gini-gini amat ya hidup lo? Julid, iri hati, provokator lagi. Ada apa? Apa? Ini ya, aku kasih info ke kalian atau yang sedang komentar ini. Nah, sumber ini bukan ku buat sendiri ya. Nah, jadi aku itu search Google di beberapa website. Kutemulah jawaban dari komentar ini. Nah, bagi aku personal ya, krisis identitas di Malaysia itu lebih kepada hak. Hak siapa? Hak rakyatnya sendiri. Jadi yang kutemu, yang ku paham di sini ada dua krisis identitas di Malaysia, yaitu politik etnis dan globalisasi. Nah, kenapa di Malaysia itu lebih kepada dua ini? Karena di Malaysia itu mempunyai pelbagai bangsa kayak Cina, India, Melayu. Ya emang sih Cina dan India itu warga negara ya. Tapi hak yang lebih berhak ke tanah Melayu itu adalah orang-orang Melayu. Makanya berlaku krisis identitas dari segi etnik. Maksudnya orang Melayu itu pengen hak mereka lebih diberikan oleh pemerintah di sini. Ya wajar lah, mereka kan tuan rumah. Ini kan tanah Melayu, ya wajar lah. Harusnya kan hak mereka itu yang mereka dapat itu lebih dari bangsa-bangsa yang lain. Nah, bagi Guys, nah di sini harus tahu ya, bahwa banyak sekali orang yang harus mengetahui informasi ini. Karena tidak sedikit ya, saya mendengar informasi tentang perkauman di mana-mana ya guys ya. Banyak orang yang mengatakan dan juga memberikan isu-isu seperti itu terkait tentang perkauman di Malaysia. Jadi sebelum kita mengada-ada, memberikan status statement yang kita belum ketahui seluruh dari informasi itu, alangkah baiknya kita mencari tahu dulu ya di negara Malaysia itu seperti apa ya, apalagi ini terkait tentang isu perkauman yang telah dibahas, dan ini tentu akan menjadi spekulasi atau pikiran-pikiran negatif bagi banyak orang. Jadi sebelum kita memberikan share informasi itu terkait tentang perkauman yang ada di Malaysia, lebih baik kita cari tahu informasi yang benar, yang valid, agar kita tidak gagal paham dan juga tidak memberitakan kabar-kabar yang tidak benar guys ya. Karena banyak sekali saya dengar isu perkauman di mana-mana, isu perkauman terkait tentang negara Malaysia ini guys ya. Alangkah baiknya cari tahu dulu informasi yang tepat ya. aku itu wajar. Nah, yang kedua adalah globalisasi. Malaysia adalah sebuah negara yang tidak menerima budaya dari luar, kayak budaya barat. Bukan berarti mereka menolak budaya-budaya modern, tapi mereka kayak gak mau budaya atau tradisi mereka yang aslinya dari tanah Melayu itu terkubur atau terhapus begitu saja, atau dilupakan oleh anak cucu cicit mereka di kemudian hari. Mereka nggak mau itu. Makanya berlaku
identitas dari segi globalisasi. Kalau di negara kita itu ada 3 jenis krisis identitas. Nah, kita pun punya Yang 3 pertama ya. adalah sentimen separatisme. Sentimen Ini separatisme. aku pasti kalian itu tahu, sadar hal ini. Terutama di Nah, timur ada ya guys. beberapa Di Papua daerah juga di terjadi. Indonesia Papua seperti kan. Papua dan Aceh membuat gerakan yang menginginkan otonomi atau pemisahan dari negara kita. Yang kedua apa? Politik dan ekonomi. Ini juga aku yakin kalian sadar dan tahu krisis-krisis berkaitan dengan ekonomi kita. Nah, ini yang terakhir bagi aku kayak ini parah juga sih. Kalian bisa lihat komentar-komentar orang di medsos kayak TikTok, Facebook, Banyak Instagram, yaitu peragamaan etnis dan agama. Nah, ini juga kalian bisa lihat. Ya, intinya kita kan di dunia ini mempunyai pelbagai agama. Kalian bisa lihat kan komentar-komentar netizen kita kalau ada dari agama lain kayak menjalankan ibadahnya. Nah, itu langsung ada komentar-komentar yang negatif dari netizen kita. Jadi kesimpulannya di sini, nggak usah lah kita menjaga tepi kain orang lain. Padahal kain kita sendiri itu udah koyak rabak habis, tapi nggak dilihat, ya, nggak sadar. kelihatan oleh mata kita sendiri. Yang kita lihat itu kain orang lain. Itu yang Kain kita orang bahas. lain yang Jadi dilihat, kalau ya. komentar itu mending Google kayak cari info kayak Benar kan? itu Cari informasi yang ada betul-betul pertentangan dengan akurat. kita apa enggak, bisa memalukan kita apa enggak, bisa menjatuhkan kita apa enggak, gitu ya. Mikir, jangan langsung kayak lu komentar asal-asalan aja gitu, langsung rasis, langsung julid, enggak ya. Jangan memperlihatkan yang kita itu kayak nggak menggunakan pemikiran dan otak kita. Itu namanya bukan manusia. Mending kita mikir, guna otak, baru kita komentar. Nah, komentarnya itu harus fakta dan tidak ada unsur-unsur perkataan yang kurang menyenangkan, kurang baik, ya. Oke? See you. Untuk menjawab dua-dua komentar di atas, video ini kubuat bertujuan untuk berbagi informasi, edukasi bagi mereka-mereka yang tidak tahu ya. Namun bagi orang Malaysia yang melihat video ini, kalau kalian rasa informasi yang aku bagi ini kurang tepat, aku mohon untuk kalian berkomentar di bawah dan membetulkan informasi yang aku buat ini, ya. Nah, jadi memang Cina dan India itu warga negara Malaysia, tetapi mereka bukanlah bumi putra di Malaysia. Bukan Nah, bumi putra. kedua-dua ras ini memang pemegang sah KTP biru di Malaysia. IC biru Bukan ya. nggak ada kelebihan yang diberikan kepada kedua-dua ras ini. Contohnya mereka ini bisa kerja di pemerintahan. Mereka diberi hak untuk pembelian subsidi, harga barang yang murah, beragama mengikut kepercayaan mereka, ya. berbahasa mengikut bangsa mereka. Nah, itu antara kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh pemerintah di sini. Tapi beda untuk Bumi Putra Malaysia. Yang namanya Bumi Putra di sini itu kelebihannya itu sangat besar sekali dari segi edukasi, pembelian aset kayak rumah, tanah. Mereka bisa dapat bantuan dari pemerintah. Mereka ada simpanan sendiri khusus untuk Bumi Putra. Nah, itu antara kelebihan yang mereka dapat. Banyak. Kalau ada yang nggak aku sebut, kalian bisa komentar di bawah ya. Nah, kenapa diwujudkan kayak gitu? Karena pemerintah harus berlaku adil kepada ketiga-tiga bangsa ini. Oke, untuk pertanyaan yang kedua,
komentar itu mengatakan bahwa Malaysia tidak akan maju tanpa investor-investor dari luar negeri. Setiap negara di bumi ini itu saling memerlukan antara satu sama lain ya. Betul. Nggak ada negara yang bisa berdiri dengan sendiri. Setiap negara harus menarik investor-investor dari luar negeri dan menjalankan hubungan diplomatik antara ya. negara-negara. Contohnya kayak Singapura, Brunei juga. Mereka itu kayak minta ampun banget. Betul Karena Bang. mereka itu pandai menarik investor-investor dari luar. Setuju. Nah, begitu juga kayak Malaysia. Malaysia sudah mulai menarik investor-investor dari luar negara. Apple membuka perusahaannya di Malaysia sekaligus investor ke Malaysia. Dan satu lagi, baru-baru ini juga Tesla membuka perusahaan mereka di Malaysia. Ya. Makanya nggak heran kalau negara Malaysia bisa jauh ke hadapan 10 tahun dari kita. 10 tahun dari karena kita ya. pemerintahnya di sini berwawasan, berpikiran ke hadapan, berakal, dan mengutamakan ekonomi negara mereka. Dan satu lagi yang ku paham, ada beberapa perusahaan besar dari luar negeri itu pengen membuka perusahaan mereka di Malaysia kayak Google, Microsoft, Amazon. Ya. Nah, kalau ini berhasil, Malaysia bakal keren banget cuy. Keren banget cuy. Jadi intinya kayak gini guys. Menarik investor itu bukan perkara yang mudah ya. Setuju Bang. Ya kalau ada investor dari luar negara yang masuk ke negara kita, itu merupakan satu kejayaan yang besar dan keuntungan yang besar bagi sebuah negara. Pemimpin dan negaranya bisa dijadikan contoh untuk negara lain. Setuju Bang. Kayak gitu. Setuju. Ya, oke. Dan demikian tadi guys, video yang baru saja kita reaksi bersama. Nah, di sini saya takut guys. Saya sangat takut untuk mengutarakan apa yang ada di dalam pikiran saya guys ya. Karena saya sangat takut. Karena pasti nanti saya mengatakan seolah-olah saya membela satu pihak dan merendahkan pihak lainnya. Karena nanti ada saja yang akan menghujat saya melalui channel ini guys. Ada saja ya. Namun saya di sini berusaha untuk mengatakan ya guys ya, apa yang sebenarnya menurut personal saya ya guys, dan saya akan menilai secara objektif apa yang terjadi, apa yang dibahas dari video ini guys ya. Jadi mohon maaf saya katakan di awal, bagi teman-teman nanti ada yang tersinggung dengan perkataan saya mohon maaf, saya hanya mengatakan hal yang sebenar-benarnya sesuai dengan fakta apa yang saya pikirkan saat ini guys ya. Jadi ya saya katakan bahwa abang ini ya guys ya yang di video ini mengatakan hal yang benar guys. Hal yang benar, tidak salah dia mengatakan, sesuai dengan fakta. Nah, di sini saya mengatakan bahwa kita ya, karena banyak sekali dari kita ya guys. Banyak sekali ya dari kita yang sering ikut campur dengan urusan orang lain. Ya, yang mana sering mencampuri ya kesibukan orang lain, sering mencari tahu hal-hal negatif dari orang lain. Nah, ini adalah satu hal yang sangat tidak layak guys ya. Ini menurut saya pribadi, mohon maaf ya guys ya. Jadi saya katakan abang ini tidak salah, dia katakan sesuatu hal yang benar. Jadi begini guys, di Malaysia itu ada 3 bangsa besar ya, Cina, Melayu, dan juga India. Oke, jadi hal itu terus saja menjadi isu hangat, ya, menjadi hal-hal yang dikatakan mungkin banyak oknum-oknum yang memberitakan hal-hal yang negatif terkait tentang 3 bangsa besar ini, guys. Nah, kalau menurut saya ya, di Malaysia ada 3 bangsa besar. Mau 3 bangsa, 5 bangsa, 10 bangsa, 100 bangsa sekalipun, kalau di dalam negeri mereka masih bisa menghandle, masih bisa kondusif, masih aman sejahtera, masih damai, masih mensupport antara bangsa satu dengan bangsa yang lainnya, mengapa tidak boleh guys? Mengapa kita yang ikut campur atas negara orang? Sebenarnya itu adalah sesuatu hal yang tidak perlu dilakukan, ya. Karena bukan hanya negara orang, negara kita pun masih banyak masalah, ya. Seperti
kasus-kasus suap seperti jalanan yang masih banyak berlubang, ya, dan kasus-kasus di tempat-tempat seperti di Papua yang masih saja dalam keadaan tidak aman. Mengapa kita tidak membahas isu dalam negeri saja? Apa harus kita melakukan dan mengikut campur urusan negara lain yang mempunyai 3 bangsa besar? Sementara mereka masih bisa mengcover 3 bangsa besar itu. Mereka masih baik, masih aman, masih nyaman dan sejahtera. Bahkan tahun depan, mereka akan berubah status menjadi negara maju. Lalu kita yang sibuk mengikut campur urusan orang lain, apa yang akan kita dapatkan? Jadi kalau menurut saya, alangkah baiknya kita mengangkatlah isu-isu dalam negeri, ya, agar apapun yang kita beritakan itu, yang kita katakan, berdampak positif bagi dalam negeri kita sendiri. Jalan yang berlubang itu bisa dirapikan lagi, bisa diaspal ulang, sehingga dimanfaatkan oleh banyak kendaraan yang berlalu lintas di sana. Ada tempat-tempat yang mungkin di daerah-daerah tidak terjangkau, yang masih saja dalam lingkaran kemiskinan. Nah, andai kita bisa memberitakan hal itu, kita bisa angkat hal tersebut, tentu ini akan membuka mata bagi petinggi-petinggi negara kita, guys, agar dapat lebih peduli kepada mereka di tempat-tempat yang jauh, termasuk di perbatasan-perbatasan Indonesia, guys. Itu adalah hal yang positif yang harus kita lakukan. Kita wajib ikut campur untuk kemajuan negara kita sendiri, guys. Tapi kalau kita ikut campur dan menebar isu yang kurang baik bagi negara orang lain, saya rasa itu tidak tepat. Mengapa saya katakan isu yang tidak baik yang kita sebar? Karena kita tidak men-share dulu atau tidak mencari tahu dulu, guys, ya. Benar-benar informasi yang tepat terkait tentang banyak yang dikatakan, guys. Banyak yang orang-orang katakan, ini bukan saya, guys, ya. Saya sering mendengar tentang isu perkauman di mana-mana itu isu perkauman di Malaysia. Lagian ngapain kita urusin? Apa untungnya bagi kita, ya, guys, ya? Dan sebaiknya kalau orang mendengar isu perkauman itu, alangkah baiknya bijaksananya kita mencari informasi yang tepat. Mengapa sih ada isu perkauman? Nah, di sini dari video ini sudah dikatakan, ya, secara terperinci mengapa itu terjadi. Mereka, ya, Bumi Putra, ya, di tanah Melayu tentu berhak atas tanah mereka sendiri dan mendapatkan satu keistimewaan daripada bangsa lainnya. Dan itu hal yang wajar. Dan bangsa lainnya, apakah kita lihat ada yang komplain, ada yang tidak setuju? Mungkin hanya 1-2 orang saja yang melakukan hal itu, guys, ya. Dan secara keseluruhan kita bisa melihat, ya, bahwa Malaysia itu lebih aman, damai, sejahtera, tingkat kejahatannya sedikit. Kita bisa lihat, ya, ekonominya meningkat, pendidikannya meningkat, kesehatannya lebih meningkat lagi. Apa coba yang kita isukan? Yang kita ikut campur urusan orang lain dan memberitakan hal-hal yang negatif. Ini yang membuat saya heran, guys. Nah, jika saya katakan ini, ada saja orang yang akan menghujat saya. Padahal ini kan fakta, guys. Fakta yang telah saya katakan dan juga abang ini katakan. Saya tak membela abang ini, guys. Saya tidak membela dia. Namun statement dialah yang tidak bisa saya bantah. Karena dia katakan adalah hal fakta. Ngapain ya kita memikirkan dan melihat, ya, kain orang lain sementara kain kita koyak rabah. Ya. Kita tidak mampu melihatnya. Bukan tidak mampu, tapi menutup mata. Kebanyakan seperti itu, guys. Menutup mata. Dan untuk kedepannya saya harap, apalagi ya, dibahas tadi terkait tentang investor. Apakah itu penting atau tidak? Itu sangat penting, guys. Indonesia memerlukan banyak sekali investor saat ini untuk mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. Untuk meningkatkan perekonomian dan bisnis yang ada di Indonesia ini, guys. Singapura telah melakukannya. Brunei juga, Malaysia juga sudah mulai melakukan hal ini. Memancing banyak sekali investor masuk ke negaranya, guys. Dan Indonesia juga harus melakukan hal yang sama. Dan kita maju bersama, guys. Nggak ada salahnya. Malaysia maju, kita pun beberapa langkah, walaupun kita masih melata untuk menjadi negara maju, kita terus berusaha bangkit. Namun alangkah baiknya kita dapat bersama bergandeng tangan dengan Malaysia untuk kemajuan ini, guys. Negara Indonesia. Dan untuk isu-isu
seperti isu-isu yang negatif-negatif mengatakan hal terkait tentang negara sebelah. Nggak usah lah kita lakukan lagi guys. Lebih baik kita mengangkat isu-isu untuk kemajuan dalam negeri kita. Ya, karena masih banyak tempat yang memerlukan uluran tangan dari pihak pemerintah, ya, seperti infrastruktur jalan dan juga berbagai tempat lainnya yang masih memerlukan uluran tangan yang perlu diperbaiki. Itu masih banyak sekali guys di Indonesia. Karena saya tahu juga Indonesia negara besar dan sulit juga ya untuk melakukan satu persatu, tentu ini memerlukan waktu yang cukup banyak. Tapi bukan tidak bisa guys, bukan tidak bisa ya. Bahkan Pak Jokowi sekalipun guys, itu untuk mendapatkan investor asing, Pak Jokowi turun tangan untuk melakukannya guys. Bayangkan betapa pentingnya hal ini ya. Pak Jokowi pun sampai turun tangan guys, mengundang mereka semua ke istana agar mau berinvestasi ke Indonesia. Itulah pentingnya ya. Pak Jokowi langsung turun tangan dengan hal ini. Dan demikian tadi video dari aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan aku mohon maaf jika ada kesalahan sikap pada Anda semua, mohon dimaafkan karena saya hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan dosa, dan aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.